Buku yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, buku yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang berisikan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang karakter, kebiasaan dan sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kita melanjutkan pembahasan kita pada bab, yaitu bab ma jaa fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang terkait dengan sifat tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-229 pada buku ini, yaitu berkata penulis rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ammarin Al-Husain bin Huraitsin qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Al-A'mash anil Ma'rur ibn Suwaid an Abi Dzarr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar, yu'ta bir rajuli yaumal qiyamah fayuqalu a'ridu alaihi sigara dhunubihi wa yukhabbau anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadha wa kadha wa kadha wa huwa mukirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan fayaqulu inna li dhunuban ma araha huna. Qala Abu Dzarr falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Menceritakan kepada kami Abu Ammar Al-Husain bin Huraits, dia mengatakan menceritakan kepada kami Waqi', dia mengatakan menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Al-Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzarr dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui siapa orang yang pertama kali yang akan masuk surga dan siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, kemudian akan dikatakan kepadanya, akan dikatakan, perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya, maka diperlihatkan kepadanya semua dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Kemudian dosa-dosa besarnya disembunyikan, belum diperlihatkan kepadanya. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, kamu telah melakukan perbuatan ini pada hari sekian, dan seterusnya. Kemudian dia pun mengakui semua dosa-dosa kecil yang diinformasikan kepadanya. Dia tidak mengingkari. Ya, dikatakan kepadanya, antum sudah melakukan ini, betul tidak? Dia mengatakan betul. Ya, semua yang dinampakkan kepadanya dia akui. Naam, dan di dalam hatinya dia sangat khawatir jangan sampai dosa-dosa besarnya juga diperlihatkan kepadanya. Ya, dia sangat khawatir jangan sampai semua dosa-dosa besar yang dia lakukan juga dinampakkan kepadanya, karena dosa-dosa kecilnya saja sudah sangat banyak. Ya, dan dia sudah sangat khawatir, dia sudah sangat takut. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, a'tuhu makana kulli sayyi'atin amalaha hasanatan, ganti dosa yang dia lakukan dengan kebaikan. Ya, ganti semua dosa yang pernah dia lakukan dengan kebaikan. Jadi kalau semakin banyak dosanya, berarti semakin banyak juga kebaikannya. Karena Allah perintahkan kepada malaikat, tukar semua dosa yang dia lakukan itu dengan kebaikan. Kemudian orang tersebut mengatakan, setelah dia mendengarkan bahwa setelah dinampakkan semua dosa-dosa kecilnya, ternyata dosa itu diganti dengan kebaikan. Maka dia pun mengatakan, sepertinya saya juga memiliki dosa-dosa yang lain yang belum saya diperlihatkan di sini.
Kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hadis ini tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya ya kita sudah sebutkan bahwa tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah sebagai senyuman saja. Tapi pada beberapa momentum, pada beberapa kondisi, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tertawa. Ya, tertawa dalam artian bukan sekedar tersenyum, tapi tertawa dengan lebar yang sampai ya memperlihatkan gigi gerahamnya. Tapi ya hanya sekedar tertawa, bukan terbahak-bahak, bukan yang sampai ya mengeluarkan suara yang besar. Ya, tapi tertawa yang senyuman yang sangat lebar sampai gigi geraham beliau itu kelihatan. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini Nabi SAW mengatakan bahwa saya tahu siapa orang yang pertama kali akan masuk surga, dan orang tersebut adalah Nabi SAW sendiri. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah penghulu anak cucu Adam, ya, dan tidak ada kebanggaan padanya. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Dan saya adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburan saya. Wa awwalu syafi', orang yang pertama kali akan diberikan izin memberikan syafaat. Wa awwalu qari'u babil jannah, dan orang yang pertama kali yang akan mengetuk pintu surga, dan sekaligus orang yang pertama kali dipersilahkan untuk masuk surga. Nah, ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tahu siapa orang yang pertama kali masuk surga, dan orang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan ini merupakan keutamaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidu waladi Adam, sebagai manusia yang terbaik, ya, manusia yang terbaik dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir. Kemudian, dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Rasul juga tahu bagaimana kondisinya orang yang paling terakhir nanti keluar dari neraka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang pada hari kiamat nanti, ya, dikatakan kepadanya, dikatakan kepada para malaikat, perlihatkan semua dosa-dosa kecilnya, ya, perlihatkan semua dosa-dosa kecilnya. Dan ketika dia melihat dosa-dosa kecilnya yang sangat banyak, dia merasa khawatir. Tapi ternyata setelah itu Allah mengatakan kepadanya, ganti semua dosa-dosa itu dengan kebaikan. Nah, dan ini adalah kondisi bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk masuk surga. Tidak ada juga kesempatan baginya kebaikannya itu diganti dengan keburukannya itu diganti dengan kebaikan, tidak ada. Dia meninggal dalam kesyirikan, maka satu saja ya kalimat baginya, yaitu khalidina finnar abadan. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Nah, tidak ada istilah akan ada waktu dia akan keluar, tidak ada. Nah, ini bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Nah, adapun orang-orang beriman yang di dalam hatinya ada keimanan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, itu nanti di hari kemudian tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah ampuni langsung dosanya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang dosanya itu justru diganti dengan kebaikan. Tapi orang yang seperti ini adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia pernah melakukan dosa kecil, dosa besar, tapi sebelum dia meninggal dunia, dia sudah sempat untuk bertaubat dengan taubat nasuhah.
Ya, dia sudah bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, nanti di hari kemudian akan diganti dosa-dosanya dengan pahala. Ya, luar biasa. Nah, para sahabat-sahabat dulu ya, sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang suka minum khamar. Semua dosa-dosanya itu akan diganti dengan pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, yaitu orang-orang yang meninggal dan dia sempat bertaubat dengan taubat nasuha. Adapun orang-orang yang tidak sempat bertaubat atau pernah bertaubat tapi bukan taubat nasuha, maka ini yang kita sebutkan tadi bahwa dia tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak maka Allah langsung mengampuni dosa-dosanya dan mempersilahkan dia masuk surga, dan jika Allah berkehendak maka Allah akan mengazabnya terlebih dahulu di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Ya, sesuai dengan kadar berapa banyak dosa-dosanya yang pernah dia lakukan di dalam kehidupan dunia. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di sini ya syahidnya bahwa ya ketika Rasulullah menceritakan hadis ini, Rasulullah pun tertawa. Ya, tertawa melihat bagaimana kondisi orang yang seperti ini. Ya, dia sudah merasa khawatir, ya, sudah merasa takut kepada Allah, tapi ternyata Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan mengganti kebaikannya dengan keburukannya dengan kebaikan. Jadi yang seperti ini Rasulullah tertawa, bukan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak berhubungan dengan akhirat. Ya, Rasulullah tertawa pada hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada hadis yang ke-230. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Muawiyah bin Amr qala haddatsana Zaidah an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Muawiyah bin Amr, dia mengatakan menceritakan kepada kami Zaidah dari Bayan, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah. Dia mengatakan Nabi SAW tidak pernah menolak kehadiranku, tidak pernah menolak untuk bertemu dengan saya semenjak saya masuk ke dalam agama Islam, dan saya tidak pernah melihat beliau kecuali dalam kondisi sedang tertawa. Ya, kecuali dalam kondisi sedang tertawa. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan illa tabassuma, kecuali dalam kondisi tersenyum. Ini pada hadis yang ke-231, hadis setelahnya. Nah, dan kita memadukan kedua hadis ini dengan hadis yang kita sebutkan sebelumnya bahwa ketawanya Nabi SAW itu hanya sekedar tersenyum. Ya, jadi makna daripada perkataan Jarir bin Abdullah bahwa saya tidak pernah melihat Nabi SAW kecuali dalam kondisi sedang tersenyum, yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat murah senyum, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, ya, hadis dhaif yang kita sebutkan, ya, bahwa Rasulullah itu senantiasa dalam kondisi seperti orang yang sedih, orang yang prihatin dan seterusnya. Dan kita katakan hadis tersebut hadis yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW itu sangat sering atau dikenal sebagai orang yang murah senyum. Nah, kemudian kita masuk pada hadis yang ke-232. Haddatsana Hannad bin As-Sari qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abidah As-Salmani
an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu akhir ahli an-nar khurujan, rajulun yakhruju minha zahfan fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah, qala fayadhhabu liyadkhulal jannah fayajidu an-nasa qad akhadhul manazil fayarji'u fayaqulu ya rabbi qad akhadha an-nasul manazila fayuqalu lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi fayaqulu na'am, qala fayuqalu lahu tamanna, qala fayatamanna fayuqalu lahu fa inna laka alladhi tamannaita wa asyrata adhafid dunya, qala fayaqul tasharu bi wa antal malik, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Menceritakan kepada kami Hannad bin As-Sari, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mash, dari Ibrahim, dari Abidah As-Salmani, dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam kondisi merangkak. Ya, dia keluar dari neraka dengan kondisi merangkak. Nah, kemudian dikatakan kepadanya, ya silahkan masuk surga. Ya silahkan masuk surga. Kemudian dia pun menuju surga, masuk ke dalamnya, dan dia melihat orang-orang sudah punya tempat tinggal di surga masing-masing. Dia melihat surga itu sudah penuh, ya, sudah sesak. Kemudian dia pun kembali dan menghadap dan mengatakan, wahai Tuhanku, semua orang, ya, semua hamba-hambamu sudah punya rumah, sudah punya istana, ya, sudah penuh surga tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu ingat zaman ketika kamu mendapatkan nikmat di dunia? Dia mengatakan ingat. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, kalau begitu silahkan berangan-angan. Silahkan berangan-angan tentang kehidupan dunia yang pernah kamu rasakan dulu. Silahkan berangan-angan dengan semua kenikmatan surga yang pernah kamu lihat, kenikmatan dunia yang pernah kamu lihat. Kemudian dia pun berangan-angan. Kemudian dikatakan kepadanya, bagimu semua apa yang kamu angan-angankan tersebut dan 10 kali lipatnya lagi. Ya, 10 kali lipatnya lagi. Orang tersebut mengatakan, engkau bercanda kepadaku sementara kamu adalah sang raja, sementara kamu adalah Tuhan kami. Kemudian dia melihat perawi yang mengatakan, saya melihat kepada Nabi SAW dan Rasulullah ternyata sedang tertawa, ya, sampai terlihat gigi geraham beliau. Nah, sampai terlihat gigi geraham beliau. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya kondisi orang yang terakhir sekali keluar dari neraka. Ya, orang yang masih tersisa di neraka, mereka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik dengan nifak akbar. Mereka itu yang tinggal di neraka, tidak bisa keluar lagi di situ. Orang yang terakhir keluar ini, dia adalah orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Ya, dia adalah orang yang mentauhidkan Allah, tapi dosa-dosanya sangat besar, dosa-dosanya sangat banyak. Ya, orang sudah keluar semua dari neraka dan masuk surga semua, sisa dia saja sendiri. Dan dia keluarnya juga dalam kondisi merangkak, ya, merangkak keluar dari neraka itu. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya dia pun dipersilakan masuk surga. Ya, silakan masuk surga. Nah, tapi dia melihat bahwa surga itu sudah sesak penuh. Dia tidak punya lagi tempat. Ya, orang sudah ambil semua bagiannya karena dia tahu dia adalah orang yang terakhir. Ya, dan dia lihat, ya, sepertinya tidak lagi tempat di sini. Akhirnya dia pun kembali, ya, menghadap. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya agar berangan-angan. Di mana kalau kita berangan-angan, kalau sekarang kita berangan-angan, ya silahkan berangan-angan setinggi-tingginya.
ya, tentang kehidupan dunia ini, maka orang akan berangan-angan punya rumah seperti istana, ya di dalamnya ada kolam, ada taman-tamannya, ada pohon-pohonnya yang indah, ada buah-buahnya dan seterusnya, kendaraannya dari kendaraan yang paling mewah, ya, kemudian dia punya berhektar-hektar lahan dan seterusnya. Dia berangan-angan. Kalau sekarang kita disuruh berangan-angan, kita akan berangan-angan seperti itu setinggi-tingginya. Nah, kemudian setelah dia berangan-angan, dikatakan kepadanya, bagimu semua yang kamu hayalkan itu, yang kamu angan-angankan itu, dan 10 kali lipatnya lagi. Orang ini tentu saja merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin dia sebagai orang yang paling terakhir masuk surga diberikan kenikmatan yang sebesar itu, diberikan kenikmatan 10 kali lipat dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Nah, itu karena dia merasa bahwa ya itu sudah berlebihan, padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan betapa luasnya, betapa indahnya yang namanya kehidupan surga itu. Ya, karena kalau sekarang saja kita berangan-angan, ya kita mau jadi seperti ini, mau jadi seperti ini, tidak ada sakit, tidak ada apa, tidak ada penderitaan. Ya, ternyata orang yang paling terakhir saja mendapatkan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang paling tinggi derajatnya? Bagaimana dengan orang yang berada di surga yang paling tinggi, di surga Firdaus? Ya, sekarang kita tidak bisa berangan-angan sampai ke situ. Kenapa? Karena surga itu adalah ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbetik dalam hati kita, tidak pernah terbetik. Apa yang kita bayangkan itu tidak sama dengan surga. Setinggi apapun hayalan kita, itu tidak akan sama dengan surga. Meskipun namanya sama, ada buah, ada sungai, ada sama namanya, tapi hakikatnya yang berbeda. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya syahidnya di sini adalah ya ketika orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, kamu bercanda kepada saya padahal kamu adalah Tuhan. Padahal kamu adalah raja di sini." Padahal Allah tidak bercanda kepadanya, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Ya, tertawa dengan sangat lebar. Tapi sekali lagi, tertawanya beliau itu tidak pernah terbahak-bahak, tidak terbahak-bahak. Dengan wajahnya saja, mulutnya yang terbuka lebar, ya, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Dan ini tidak sering, ya, tidak sering. Yang paling sering adalah ya Rasulullah itu cuma sekedar tersenyum saja. Nah, kemudian hadis yang berikutnya 233. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan utiya bidabbatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin thumma qala alhamdulillah thalathan wallahu akbar thalathan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta thumma dhahika faqultu lahu min ayyi shay'in dhahikta ya amiral mu'minin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu thumma dhahika faqultu min ayyi shay'in dhahikta ya Rasulullah qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbighfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghairak. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Abu Ishaq dari Ali bin Rabi'ah, dia mengatakan saya melihat Ali bin Abi Thalib diberikan kepadanya kendaraan untuk dia kendarai, dan ketika dia meletakkan kakinya di kendaraan tersebut, dia mengatakan bismillah, dan ketika dia sudah berada di atasnya dia mengatakan alhamdulillah, kemudian mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Nah, doa ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Nah,
Kemudian dia mengatakan alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kemudian mengatakan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri, maka ampunilah saya, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Kemudian dia pun tertawa, Ali bin Abi Thalib pun tertawa. Nah, kemudian orang yang berada di sekitarnya, yaitu Ali bin Rabi'ah, dia mengatakan, kenapa kamu tertawa wahai Amirul Mukminin? Ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ali mengatakan, saya pernah melihat Nabi SAW melakukan apa yang saya lakukan, naik kendaraan, kemudian membaca doa tersebut. Kemudian Rasulullah pun tertawa. Nah, Rasulullah tertawa. Kemudian saya mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu tertawa? Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu itu takjub, ya, takjub kepada hambanya yang mengatakan Rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku, innahu la yaghfirudz dzunuba ghairak, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali dirimu, ya, kecuali Engkau. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari hadis ini yang pertama disunnahkan untuk kita membaca doa pada saat naik kendaraan. Nah, dimulai dengan bismillah. Ya, kita mau mau naik, ya kita baca bismillah. Dan ketika kita sudah berada di atasnya, kita mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Paling minimalnya seperti itu. Kalau mau ditambah-tambah lagi, kita mengatakan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk saya. Wa ma kunna lahu mukrinin, ya, dan dia tidak tunduk itu karena kejagoan kita, tapi dia tunduk karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mengendarainya. Apakah itu kendaraan berupa hewan seperti kuda, sapi dan seterusnya, kita kendarai, kemudian bisa kita kendarai, ataukah motor, mobil, ya itu semuanya bukan karena keahlian kita, tapi yang nomor satu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita mengendarainya. Ya, Allah yang menjadikan kita mudah untuk mengendarai kendaraan tersebut, maka kita memuji Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita mengatakan inni zalamtu nafsi, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Karena ya yang namanya orang naik kendaraan itu ya kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan, ya kemudian ada yang sampai meninggal dunia dan seterusnya. Maka dia beristighfar memang ketika dia berkendara. Inni zalamtu nafsi, ya Allah saya telah menzalimi diri saya sendiri. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka ampunilah dosa saya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, kalau qadar Allah, ya misalnya dia kecelakaan dan dia misalnya ternyata meninggal dunia, ya paling tidak dia telah beristighfar sebelumnya, dia telah bertaubat sebelumnya, ya, dan semoga dengan taubat tersebut itu menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ya, maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Nah, dan di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tertawa dengan kalimat Rabbighfirli dzunubi fa innahu la yaghfirudz dzunuba ghairak. Ya Allah ampunilah dosa saya, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini istislam yang penuh. Ini merupakan bentuk pengakuan yang penuh dari seorang hamba yang banyak dosa, bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah saja. Ya, maka beristighfarnya hanya kepada Allah, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
karena kalimat ini luar biasa, maka Allah, inna rabbaka la ya'jab, Allah itu ta'jub dengan hambanya yang berdoa dengan doa yang seperti ini. Nah, taib. Jadi ini momen yang lain yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawa. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-36, babu ma jaa fi sifati muzahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi tertawanya, sekarang bagaimana candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bercanda hukumnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah mubah. Namun canda yang berlebihan itu dilarang. Ya, canda yang berlebihan yang selalu ingin orang tertawa terbahak-bahak itu dilarang. Ya, paling minimal adalah makruh. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa la tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalbah. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Ya, jadi terlalu banyak candanya atau bercanda pada hal-hal yang tidak benar, ya, bercanda untuk membuat orang tertawa, itu juga adalah canda yang tidak boleh. Nah, canda yang tidak boleh. Dan canda yang paling berbahaya adalah bercanda dalam urusan syariat. Ya, bercanda dalam urusan syariat. Ya, misalnya yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang munafik, dia bercanda tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang paling besar perutnya, paling pengecut dalam berperang, melainkan orang-orang ini. Yang dia maksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah tentang orang-orang tersebut dan mengatakan, faqad kafartum ba'da imanikum la ta'tadhiru, jangan kalian meminta maaf sekarang karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, bercanda terkait syariat itu tidak boleh, haram, bisa membatalkan keimanan seseorang. Ya, bercanda tentang cadar, ya, bercanda tentang syariat-syariat yang lain yang dianggap orang sebagai sesuatu yang aneh. Bercanda pada hal-hal yang seperti itu sangat terlarang, dosa-dosa besar, bahkan bisa menghapuskan, bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka canda-canda yang seperti ini harus ditinggalkan. Terlalu banyak bercanda pada sebuah kebohongan, ya, berbohong, bercanda tapi dia berbohong untuk membuat orang tertawa. Atau yang paling berat adalah canda yang terkait dengan syariat. Ya, dia mengolok-olok syariat tapi cuma bercanda. Tidak boleh, meskipun bercanda tidak boleh juga. Ya, tidak boleh orang mengolok-olok syariat dalam kondisi dia sedang serius atau dia sedang bercanda, sama saja. Ya, itu hukumnya adalah bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah, taib, hadis yang pertama dalam bab ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Samah an Syariq an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain qala Mahmud qala Abu Samah yani yumazihuhu. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Samah dari Syariq, dari Asim al-Ahwal, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia mengatakan kepadanya, kepada Anas bin Malik, ya dzal udhunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Nah, dan ini merupakan candaan beliau. Ya, beliau bercanda kepada Anas bin Malik yang merupakan pembantu beliau, ya, pelayan beliau, dengan mengatakan ya dzal udhunain, wahai orang yang punya dua telinga. Ya, semua orang punya dua telinga. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini hanya ingin bercanda dengan Anas bin Malik, dan juga
ingin menyampaikan bahwa Anas bin Malik ini adalah orang yang suka mendengar, ya, orang yang suka mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Makanya Nabi mengatakan kepadanya, ya dzal udzunain, wahai orang yang punya dua telinga, ya, karena dia mendengarkan perintah dan melaksanakannya. Nah, jadi candaan beliau itu ya, berisi manfaat, ya, berisi nasihat, ya, kepada Anas bin Malik. Taib, karena waktu sudah masuk, insyaallah kita akan sebutkan hadis yang berikutnya masih terkait dengan candaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair. Nugair itu burung kecil, ya, apa yang dilakukan oleh burung kecil. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah anak kecil ini bernama Abu Umair. Dia punya burung, dia suka bermain-main dengan burung tersebut. Ya, akhirnya mati. Kemudian Rasulullah ingin menghiburnya, sehingga dia pun mengatakan, ya Aba Umair, padahal bukan Abu Umair namanya. Rasulullah memberikan kunyah kepadanya, ya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair. Nah, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Taib, saya kira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.